Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih tentang tasghir. Setelah kita membahas tentang gambaran daripada tasghir, maka selanjutnya adalah tujuan dibentuknya tasghir. Ketika kita merubah isim mu'rab ke dalam bentuk tasghir, pastilah terdapat tujuan-tujuan tertentu. Di antara tujuan-tujuan tersebut adalah yang pertama, mengecilkan bentuk atau ukuran. Jadi salah satu dari tujuan kita merubah bentuk isim mu'rab ke dalam bentuk tasghir adalah dalam rangka untuk mengecilkan bentuk atau ukuran daripada isim tersebut. Contohnya seperti lafaz jabalun. Jabalun itu maknanya adalah gunung, dan gunung memiliki bentuk yang besar. Manakala kita menginginkan bentuk gunung yang kecil, maka kita bisa merubah lafaz jabalun itu ke dalam bentuk tasghir, sehingga jabalun akan menjadi jubailun. Maknanya adalah gunung kecil. Begitu juga dengan lafaz manzilun. Manzilun itu maknanya adalah rumah. Manakala kita menginginkan makna rumah yang kecil, maka kita bisa merubah lafaz manzilun itu ke dalam bentuk tasghir, sehingga manzilun akan berubah menjadi munaizilun. Munaizilun maknanya adalah rumah kecil. Ini adalah tujuan yang pertama, yaitu mengecilkan ukuran atau bentuk dari suatu benda. Kemudian tujuan yang kedua adalah merendahkan atau menganggap rendah atau menganggap kecil, atau juga bisa mengandung makna meremehkan. Contohnya seperti lafaz katibun. Katakanlah seseorang memiliki julukan katibun, seorang penulis. Manakala kita ingin meremehkan atau memandang rendah seorang penulis tersebut, maka kita bisa merubah lafaz katibun ini ke dalam bentuk tasghir, sehingga katibun akan berubah menjadi kuwaitibun. Maknanya adalah penulis kecil. Maksudnya adalah meremehkan bahwa dia itu bukanlah seorang penulis yang besar. Atau contoh yang lain seperti lafaz syairun. Syairun maknanya adalah penyair. Ada seseorang yang memiliki gelar syairun, seorang penyair. Namun manakala kita ingin merendahkan atau meremehkan gelar tersebut, maka kita bisa merubahnya ke dalam bentuk tasghir, sehingga lafaz syairun akan berubah menjadi syuwairun. Syuwairun maknanya adalah penyair kecil. Jadi jikalau kita mengatakan Khalidun, syairun artinya Khalid itu adalah seorang penyair. Namun manakala kita ingin meremehkan status Khalid sebagai seorang penyair, maka kita bisa mengatakan Khalidun syuwairun. Khalid itu adalah seorang penyair kecil, bukan penyair yang ternama atau yang terkenal. Ini adalah maksud dan tujuan yang kedua dari dibentuknya kalimat isim mu'rab menjadi bentuk tasghir. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk menyatakan sedikitnya kadar. Maksudnya adalah makna daripada isim mu'rab tersebut memiliki kadar yang sedikit. Contohnya seperti lafaz khutwatun. Khutwatun itu maknanya adalah langkah. Manakala lafaz khutwatun di sini dibentuk tasghir sehingga menjadi khutoyatun, yang pada asalnya adalah khutoywah.
Khutoywatun selanjutnya ketika di proses ilal akal menjadi khutoyah. Makna daripada khutoyah di sana adalah menunjukkan sedikitnya kadar daripada langkah tersebut. Katakanlah ketika kita mengatakan orang itu melangkah, artinya orang tersebut memiliki banyak langkah sehingga langkah kakinya itu banyak. Namun manakala kita mengatakan lirrojuli khutwatun, bagi orang laki-laki itu khutwatun langkah, artinya orang laki-laki tersebut memiliki banyak langkah karena berjalan dengan cepat. Namun manakala kita katakan lirrojuli khutoyatun, maka maknanya adalah orang laki-laki itu memiliki langkah yang sedikit atau kadar daripada langkah itu sedikit. Hal itu terjadi karena memang orang laki-laki tersebut lambat di dalam berjalan. Karena berjalannya lambat, maka langkah-langkahnya pun sedikit. Begitu juga dengan lafadz luqmah. Luqmatun itu adalah suapan, bisa suapan nasi ataupun yang lainnya. Jadi jikalau kita katakan lirrojuli luqmatun, orang laki-laki itu memiliki satu suapan, berarti suapannya adalah suapan yang besar. Namun manakala kita merubah lafadz luqmatun itu ke bentuk tasghir sehingga menjadi luqaimah, lirrojuli luqaimatun, maka maknanya adalah orang laki-laki itu memiliki satu suapan yang kecil atau kadar suapan tersebut kecil. Ini adalah makna daripada tasghir atau tujuan dibentuknya tasghir yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah untuk menunjukkan dekatnya waktu. Contohnya seperti lafadz qablu. Qablu ini maknanya adalah sebelum. Manakala kita katakan qabla dhuhri, maka maknanya adalah sebelum duhur. Rentang waktu daripada sebelum duhur ini bisa jadi katakanlah duhur itu jam 12, maka jam 11 ini bisa dikatakan dengan qabla dhuhri, atau jam 10, jam 9, jam 8, jam 7 pun masih masuk dalam kategori qabla dhuhri, sebelum duhur. Namun manakala kita menginginkan bahwa yang dimaksud dengan waktu sebelum duhur itu adalah benar-benar sebelum duhur dalam waktu yang dekat, maka kita bisa merubah lafadz qablu di sini ke dalam bentuk tasghir sehingga qablu akan menjadi qubailu. Qubailu atau qubailal dhuhri. Maka maknanya adalah waktu yang dekat sebelum sholat duhur. Bisa jadi katakanlah sholat duhurnya jam 12, maka waktu yang paling dekat bisa jadi jam 12 kurang 10 menit, jam 12 kurang 15 menit, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mengatakan qabla dhuhri sebelum duhur, maka sebelum duhurnya tersebut bisa dalam jangka waktu yang masih lama. Namun manakala kita katakan qubaila dhuhri, artinya sebelum duhur yang memang waktunya hampir dekat dengan waktu duhur. Begitu juga dengan lafadz ba'da. Ba'da ini maknanya adalah setelah. Jadi manakala kita katakan ba'da dhuhri, setelah duhur, duhur jam 12, maka setelah duhur itu bisa jam 1 siang, jam 2 siang, ataupun jam 3 siang. Namun manakala kita merubah lafadz ba'da di sana ke dalam bentuk tasghir sehingga menjadi bu'aida, bu'aida dhuhri, maka makna yang terkandung adalah waktu setelah sholat duhur namun tidak lama dari setelah duhur tersebut. Bisa jadi waktu duhur adalah jam 12, maka bu'aida dhuhri maknanya adalah jam 12 lewat 10 menit atau lewat 15 menit. Sehingga waktu tersebut tidaklah terlalu lama setelah waktu duhur. Ini makna yang keempat, yaitu menunjukkan makna dekatnya waktu. Kemudian makna atau tujuan yang kelima adalah untuk menunjukkan dekatnya tempat.
atau dekatnya posisi. Contohnya seperti lafaz kurbun. Kurbun ini maknanya adalah dekat. Jadi ketika kita mengatakan qurbal baiti, artinya dekat rumah. Bisa jadi yang dimaksud dengan dekat rumah itu adalah 10 meter dari rumah atau 20 meter dari rumah. Karena memang tidak ada batasan dari makna dekat itu sendiri. Namun manakala kita mengatakan lafaz kurbu di sini dalam bentuk tasghir, sehingga bentuknya menjadi quraibal baiti, maka maknanya adalah posisi yang sangat dekat dengan rumah. Bisa jadi 1 meter dari rumah atau bahkan setengah meter dari rumah. Jadi ketika teman kita mengatakan di mana posisi kamu, kemudian kita mengatakan qorbal masjidi, dekatnya masjid, maka bisa jadi posisi saya itu dekat dengan masjid tapi jaraknya masih sekitar 10 atau bahkan 20 meter dari masjid. Namun manakala saya mengatakan quraibal masjidi, maka maknanya adalah posisi saya sangat dekat dengan masjid. Bisa 1 meter dari masjid ataupun bahkan setengah meter dari masjid. Begitu juga dengan lafaz tahta. Tahta syajarati, di bawah pohon. Maka maknanya bisa saya 10 meter di bawah pohon. Namun manakala diikutkan kepada bentuk tasghir sehingga menjadi tuhaitas syajarah, artinya saya di bawah pohon dalam jarak yang dekat. Bisa 1 meter dari pohon atau bahkan setengah meter dari pohon. Ini adalah makna yang kelima yang menunjukkan makna dekatnya tempat atau dekatnya posisi. Kemudian makna dan tujuan yang keenam dari tasghir adalah menunjukkan makna membesar-besarkan. Membesar-besarkan atau mengagung-agungkan agar terkesan hebat atau bahkan ditakuti. Contohnya seperti lafaz dahiyatun. Dahiyatun ini maknanya adalah bencana. Jikalau kita ingin membesar-besarkan daripada bencana yang ada, seperti bencana yang menimpa seseorang dengan tujuan agar kita lebih berhati-hati, atau bahkan kita ingin menakut-nakutin akan terjadinya bencana tersebut, maka kita dapat merubah lafaz dahiyatun ke dalam bentuk tasghir sehingga dahiyatun menjadi duwaihitun. Duwaihitun artinya bencana yang besar atau malapetaka yang dahsyat sekali. Jadi ketika kita mengatakan dahiyatun hanya sekedar bencana saja, namun ketika mengatakan duwaihitun maka maknanya adalah bencana yang dahsyat atau bencana yang besar. Contoh yang lain seperti lafaz batolun. Batolun ini maknanya adalah pahlawan. Manakala kita ingin membesar-besarkan makna daripada batolun ini, maka kita bisa mengikutkan kepada wazan tasghir sehingga batolun menjadi butoilun. Maknanya adalah pahlawan yang besar. Hadzal rajulu batolun. Orang laki-laki ini adalah seorang pahlawan. Namun ketika kita mengatakan hadzal rajulu butoilun, orang laki-laki ini adalah seorang pahlawan yang besar atau pahlawan yang hebat. Kemudian makna yang ketujuh adalah untuk menunjukkan makna kedekatan sesuatu dalam diri seseorang. Contohnya seperti lafaz ibnun. Ibnun itu maknanya adalah anak. Manakala kita ingin mengutarakan bahwa keberadaan daripada anak tersebut sangat dekat dengan diri kita,
Sehingga untuk menunjukkan kasih sayang dari kedekatan tersebut, kita bisa mengikutkan lafaz ibnun itu ke dalam bentuk tasghir, sehingga ibnun akan menjadi bunayyun. Jadi ketika kita mengatakan ya ibni, wahai anakku, maknanya akan berbeda ketika kita mengatakan ya bunayya, wahai anakku. Sekalipun maknanya sama, tapi mengandung arti yang berbeda. Panggilan ya bunayya memiliki bentuk kasih sayang yang lebih daripada mengatakan ya ibni. Contoh yang lain seperti lafaz sohibun. Khalidun sahibi, Khalid itu adalah temanku. Namun manakala kita menganggap bahwa Khalid itu bukan hanya sekedar teman, tapi teman yang sangat dekat dengan diri kita bagaikan saudara, maka kita bisa merubah lafaz sahibun itu ke dalam bentuk tasghir sehingga menjadi suwaihibun. Sahibun berubah menjadi suwaihibun. Jadi kita bisa mengatakan Khalidun suwaihibi. Khalid itu adalah teman dekatku atau sahabat karibku. Ini adalah beberapa penjelasan tentang tujuan-tujuan dari dirubahnya bentuk dari suatu kalimat ke dalam bentuk tasghir. Selanjutnya silahkan dipelajari dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.